Yes, kita balik lagi di Detik Sore Detikers. Tadi udah lihat beberapa sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini. Sekarang kita cek apa aja sih yang paling berpengaruh bersama dengan Mbak Sandra dari Investasiku. Yeah, Mbak Sandra, welcome back to Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Oh, Kayak Mbak bahasa Sandra Akhir itu. nggak apa-apa dong. Oh, Tiap depan ada nggak apa-apa bilang ya? Detik Sore, passwordnya Gak cuma hore-hore. Iya. Iya, kirain cappuccino udah lupa. buatanmu? Apa tuh? Ya, apa tuh? kurang lagi. Mbak Sandra ini anak 2000-an kayaknya ya. Enggak ya, Nggak Mbak Sandra tahu itu. seumuran gue ya, mohon Iya, maaf. hey, tolong ya. Tolong. Harus senior. Weh, siap senior. Mbak Oke, Sandra oke. ini aneh nih tadi Anita Mai juga tadi ngomong Kenapa ini tuh? ISG kok kayak gini sih, Dok? Kadang-kadang bisa Iya. naik turun di antara Tapi zona hijau tapi dan merah dalam gitu. jangka waktu yang sangat mepet sekali gitu kayaknya Iya. itu kalau dilihat tuh kayak turun banget terus naik. Kayak galau gitu Heeh. ya. Lo kalau galau juga turun naik nggak emosinya. All the time. Itu nggak usah nunggu galau. Nggak Lebih ada kayak ini ya. turun. Lebih ke Gak usah nunggu galau ya. Lebih Nggak ke usah nunggu all the galau. time. Iya, Setiap iya. waktu. Kalau ISG gimana Mbak hari ini Heeh. dengan ini juga bahkan hari ini sempat 7802 loh. Iya, Bener. tertinggi ya. Mm-mm. All time high Another lagi ATH, tapi iya. kemudian dia turun. Oke, kalau dari indikator sih kalau yang dari kita itu masih bagus-bagus aja ya. Kayak kemarin per hari ini ada data retail sales kita naik penjualannya. Terus kemudian ada data lagi indeks penjualan real kita yang terutama untuk bahan makanan yang gitu-gitu itu juga naik seperti itu, serta yang bahan bakar kendaraan bermotor ya tetap bertumbuh. Dan rupiah kita juga masih menguat ya. Kalau untuk dari Indonesia sih masih bagus untuk data-datanya, tapi tetap pasar mix nih, masih nungguin nih untuk data The Fed gitu nanti tanggal 19 September. Dan untuk hari ini ntar malam ada data inflasinya US. Ya. Jadi kalau misalnya data inflasinya sudah mendekati target mereka di 2%-an, terus kemudian tenaga kerja juga kan sudah kelihatan kan tenaga kerjanya mulai kemarin agak naik sih, cuman masih belum sesuai konsensus dan data itu udah di mix. Nah, fix lah suku bunganya dari The Fed tuh mau diturunin gitu. Sepertinya sih sekitar 25 ya, karena kalau 50 terlalu hard karena data-data yang udah penunjangnya itu nggak terlalu hard banget, harus diturunin ya gitu. Dan untuk IHSG ya masih wait and see sebenarnya gitu. Makin turun nih suaranya Mbak Sandra. Sektor iya kan, Tapi dia makin turun apa? Kalau asing sih sebenarnya kalau dari Januari year-to-date tuh udah banyak ya, udah hampir sudah 37 triliun yang masuk ke kita, baik ke obligasi atau ke SRBI sama ke equity. Harusnya sih ini udah mulai angin-angin segar nih untuk sampai akhir, mulai deh untuk investor pada ngambil posisi buat suku bunga nanti turun, saham-saham yang akan naik kayak gitu, mulai mau masuk. Cuman masih menunggu ya IHSG mungkin agak turun sedikit karena dia selalu all time high nih ya. Hari ini pun all time high. Kita jadi ragu-ragu, bingung kapan masuknya nih. Takut ya. Cuman hari ini candle ini berbentuk candle doji nih. Biasanya kalau misalnya sudah begini untuk besok atau beberapa hari ke depan tuh akan turun kayak gitu. Candle doji itu yang glimpse of us itu ya. Gimana tuh? The glimpse of us. Oh. Nggak tahu lagi. Tahu sih lagunya cuman nggak tahu judulnya. Joji tuh dibilang. Itu Joji. Oh itu, iya. Padahal Oke. dia si anak paling konten, masa ya dia lupa dengan Abis suara kamu kecil banget, tiba-tiba pakai suara nada mana itu? Iya, bener. Nada kasih. Jadi keikutan suaranya menurun kecil-kecil gitu. Kayak saya buta. Oke, terus tadi udah ya secara sektoral udah belum ya? Belum ya? Belum Mae. Belum ya? Yuk bisa yuk. Takutnya saya mempertanyakan sesuatu yang Mbak Sandra udah sampaikan lagi. Oh enggak kok. Tanya lagi juga gak apa-apa. Ya udah nanya lagi deh. Dia gak ini Mbak Sheryl. Gak seseram Mbak Sheryl, Mbak Sandra tuh. Mbak Sandra chill Aku ya. masih Chill. slow.
Apalagi Mbak Cheryl katanya sekarang mau digigit monster katanya. Oh iya. Monster semut. Monster semut. Monster semut tuh apa? Aduh. Monster Anda mau semut. jadi wasp. Iya. Oh, aku tadi mau nanya itu kalau secara sektoral kan ini turun kan meskipun all time high tapi dari chart kita Penutupan. bisa lihat Wow, turun. ya. Nah, ini secara sektoral apa nih, dari sektor mana nih yang membuat dia down? Kalau sektoral coba kita lihat ya, kita cek. Soalnya kalau ngelihat indeksnya semua pada merah, yang hijau cuman Singapura ya kalau nggak salah. Indeks global ya hari Iya. ini ya. Nggak salah benar berarti Mai. Kalau nggak Iya salah. betul sih. Kan saya suka salah kalau ngomong. Karena yang sempurna cuma Tuhan. Andre and the Oh, Backbone. Andre and Backbone. Oh iya betul juga ya. Gue mau Ada jawab, gue lagunya. mikir dulu nih arah dia kemana nih. Iya semua merah sih kecuali S&P 500 nih. Ini mungkin mereka juga sudah bereaksi duluan, suku bunga mau turun jadi mulai indeksnya naik lagi. Kalau misalnya dari kita yang paling banyak menyumbang minus, yang sektoralnya paling turun dalam itu adalah cyclical, 2,24% minusnya. Cyclical. Yang cyclical. Dan yang cyclical apa aja Mbak? apanya tuh? Sahamnya. Saham-sahamnya. Sahamnya contohnya itu ada MNCN, Media Nusantara, terus kayak SCMA, Surya Citra Media Televisi. Oh, media. Itu juga termasuk. Karena kan cyclical tuh bukan yang kalau untuk konsumsi, bukan konsumsi yang rutin kayak rumah tangga, kayak lebih ke entertain atau misalnya baju-baju yang Trending. yang kayak apa? Mereknya Mitra Adi Perkasa tuh, Zara yang gitu-gitu. Gitu kan nggak semua orang tuh beli baju yang seperti itu kan, jadi dia masuknya ke cyclical ya, contohnya kayak gitu. Terus kalau yang naik sektornya adalah teknologi 1,6%. Teknologi paling hijau hari ini maksudnya. Iya dari kemarin sepertinya ya hijau juga kan, kemarin ada Goto terus naik, terus kemarin hari ini ada MTEK, ada DCII, terus kemudian ada MCAS gitu dan lain-lain banyak. Nah ini kalau misalnya teknologi juga naik, termasuk salah satu indikator yang mereka menyambut suku bunga turun gitu, karena kan efeknya kalau suku bunga turun pasti lebih ke sektor finance, teknologi, properti, sama mungkin nantinya non cyclical gitu, tapi nggak langsung berdampaknya. Nanti cyclical gitu. Baik. Memang kalau menunggu musimnya, cyclical ini kayaknya yang paling rentan terhadap perubahan itu ya Mbak Sandra ya, karena dia biasanya perusahaannya yang pendapatannya tuh terpengaruh sama kondisi ekonomi makro gitu-gitu atau siklus bisnisnya. Bener. Jadi berputar. Siklikalnya yang paling turun sektoralnya adalah cyclical, yang paling hijau adalah teknologi. Betul. Dan kemudian ini jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kan ini IHSG dalam beberapa minggu bahkan sudah bukan hari lagi, trennya adalah di level tinggi terus gitu, all time high terus. Kita kapan nih bisa masuk Mbak Sandra? Apa ada ini nggak, bocoran nggak kira-kira nanti kalau misalnya IHSG udah di level segini, ini udah bisa nih mulai masuk nih atau gimana? Walaupun kalau kita tanya nih ke Mbak Cheryl, pasti Mbak Cheryl akan bilang bisa aja kok, nanti kan tinggal ditunggu, nanti dia naik, nanti akan ikut dapat juga gitu. Tapi kan ada yang berpendapat atau melalui pendekatan tunggu dia turun dulu baru masuk gitu. Iya. Tunggu ya, coba. Kapankah kemungkinan IHSG akan melandai lebih dalam lagi? Kalau IHSG sekarang kan ini tuh, terus bocorannya hilang. Ya, bocorannya hilang. Gitu. Nah, kalau dari segi di pairnya ya, IHSG itu sebenarnya pairnya sekarang udah di angka 20-an. Jadi kalau misalnya mau nunggu tuh boleh di angka seketika pairnya dia 18. Kalau misalnya di grafik itu ya kita bolehlah tunggu ketika IHSG turun, tapi yang gak usah yang terlalu jauh ya. Yang di terdekat tuh 7.700-an boleh lah. Ini sekarang 7.700-an nih, 7.760 hari ini ditutupnya. 7.700 berarti. Oke. Segitu udah bisa tuh ya mulai masuk ya. Atau di
7695 itu boleh. Oke. Iya. Segitu udah bisa masuk. Segitu udah bisa masuk. Oke. 7.600 sampai 7.000 berapa tadi? 700 lah 7.000 gitu. 7.695 sampai 7.700. Iya. Ya, Enggak, kan? itu terlalu mepet sih. 7.600 aja, 7.600 sampai 7.700. Oke. Karena batasnya adalah 7.600. Kalau misalnya dia lewat dari 7.600 ya mungkin IHSG masih akan turun lagi I gitu. see. Selama masih kuat di atas 7.600 ya udah dia akan bergeraknya either di situ-situ aja atau bakal rally terus gitu. Tapi aku mau nanya satu nih. Boleh. Ini Dua juga boleh. Silakan. Tadi gue mau bilang Apa? itu main nungguin. Oh, Soalnya oke. kalau udah mau 7.600 dia mau masukin dana nganggur dia yang 500 juta itu. Wih. berapa sih minimal Mbak itu bisa kalau misalnya mau Dia masih bilang minimal lagi. Ini udah berapa bulan? Anda masih bilang minimal berapa? Kalau minimal nggak berasa. Kalau minimal kalau mau beli saham BCA minimalnya 1 juta. 1 juta lot. 1 juta rupiah. Coba kita lihat BCA aja harganya sekarang. 1 juta lot. Kalau mau beli saham BCA 1 satu juta lot. Rupiah. Hah? 1 Juta rupiah. Karena kan BCA sekarang di 10.425 ya. Berarti harus beli satu lot aja harus beli 1 juta Iya. 425.000. Nah, itu baru 1 lot lo Satu dapatnya. lot jadi BCA. belinya berapa lot? Terserah. Ininya apa? Bagusnya. Bagusnya gitu, amannya gitu. Itu kan yang untuk jadi itu bukan untuk trading kan, itu untuk long yang term. kan, Kalau karena misalnya big long caps term, kan. ya kalau misalnya kan kalau di IHSG itu sektor finance yang biasanya yang naik ya selain sektor makanan yang real apa sih namanya kok Real tiba-tiba food. lupa. Bukan. Apa sih? Ini. Retail, Oh, sorry. retail. Selain sektor ini, selain sektor finance itu udah pasti yang naik terus yang big cap, selain sektor retail kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk saham BCA itu bisa invest kalau mau tiap bulan itu juga bisa. Namanya dollar cost averaging. Jadi kita bisa cicil tanpa lihat harganya naik atau turun. Tapi karena kita tahu in the long term itu BCA Dia akan naik terus karena market cap-nya juga paling besar gitu Oke. kan. Jangka waktunya berapa lama? Jangka terserah waktu nggak kita. ada sih, terserah. Misalnya udah jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun, aku mau jual deh gitu. Boleh Tergantung aja. tujuan Anda. Iya betul, karena kita berinvestasi harus ada tujuannya. Iya, tapi maksudku dalam jangka waktu, oke katakanlah tujuanku 3 tahun ini Iya. pokoknya gue spend, abis itu setelah 3 tahun gue mau ambil gitu. Boleh aja. Bisa. Nggak ada Lo yang mau lihat 3 larang. tahun BCA berapa Berapa returnnya? persen? Itu belum termasuk dividen ya. Iya. Dividen. Dividen per tahun dia berapa kali? 2% sampai 3% lah nih, lihat. segituan. 3 tahun dia dari harga 5.900 sekarang udah jadi 10.000. Coba hitung berapa persen itu. Berapa persen itu naiknya? Hampir 100% ya? Enggak, itu Iya. hari ini. Kalau itu hari ini. Itu hari ini, mohon maaf. 5.000 ke 10.000 berarti kan 3 tahun 67%. 67% Iya. ya. Jadi kalau misalnya lo spending 20 juta misalnya di hari ini ditambah. 3 tahun kemudian naik 67% lagi. Karena Sandra nanti saya. Kemana aja dia selama ini? Capek kita berbusa. Kemarin kan sibuk. Oh iya Kan minggu depan gue benar. udah gak sibuk lagi. Wede. Oh. Minggu depan giliran kita yang sibuk. Iya, Nggak betul. usah bales Mbak Sandra. Kalau dia Jangan nanya-nanya. dong. Biarin kita gak usah ini ya, gak usah nemenin Mae. Pokoknya gue jadi viewers tetap. Gue nanya-nanya. Terus Mbak nanya. Oh, iya. Gue komen-komen gitu ya. Ramen kolom komen ya. Iya. Mantap, mantap. Ntar lu Masih gak ingat baca kan? lagi. Baca. Iya, Ya perlu sih kayak gitu. Masih Ramen ingat akun kolom NPC masih komen. ingat kan? Iya inget. Lanjut lagi tadi mau nanya apa? Ini kok sentimen tumben ada musim hujan. Apa yang jadi pengaruh sentimen market sama musim hujan yang dimulai? Musim hujan. Heeh. Kalau dari kita nggak masukin sih itu sentimen musim hujan. Iya. Kan ini sumbernya berbagai Iya, sekuritas. kalau dari yang Oh. mega lain. sekuritas nggak ada. Ada nggak kira-kira ininya penjelasannya? Kayak mungkin apakah karena musim hujan orang jadinya lebih Biasanya beli apa kalau gitu sentimen, misalnya iya. seringnya. Kalau karena sekarang musim hujan, mungkin bisa ngaruh ke retail. Orang-orang beli produk sih udah muncul apa namanya? Kesehatan. Ini bukan mengajak membeli atau menjual ya, Bukan. kesehatan supaya badan tetap hangat, Meningkatkan imun. produk Aduh. vitamin Iya. kayak gitu.